warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Musprabadu dengan NIM 9414-23004. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Dalam video ini saya akan membahas 3 instrumen investasi yang sering digunakan dalam dunia keuangan, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Mengapa topik ini penting? Karena dengan memahami ketiga instrumen ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menentukan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu saham. Kita mulai dengan saham, yang merupakan salah satu instrumen investasi paling populer. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan usaha terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, secara otomatis ia menjadi pemilik perusahaan dalam porsi tertentu dan berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan yang disebut dengan dividen. Contohnya, jika kita membeli saham PT Telkom Indonesia, itu berarti kita memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan mencatat keuntungan dan membagikan dividen, maka kita juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut sesuai jumlah saham yang kita miliki. Nah, ada 2 jenis saham yang umum, yaitu saham biasa dan saham preferen. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham, serta berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham, meskipun tidak ada jaminan pembagian dividen. Sementara itu, saham preferen memberikan prioritas dalam pembagian dividen, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lalu, apa saja keuntungan berinvestasi di saham? Salah satunya adalah potensi mendapatkan capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Misalnya, jika kita membeli saham MNBCA seharga Rp9.000 per lembar, lalu beberapa bulan kemudian harga sahamnya naik menjadi Rp10.500 per lembar, maka kita memperoleh capital gain sebesar Rp1.500 per lembar saham. Selain itu, ada juga keuntungan dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Namun, saham juga memiliki risiko yang cukup besar. Salah satunya adalah capital loss, yang sering terjadi jika harga saham turun di bawah harga beli. Misalnya, kita membeli saham GoTo Gojek Tokopedia seharga Rp300 per lembar, tetapi dalam beberapa bulan harganya turun menjadi Rp200 per lembar, maka kita mengalami kerugian sebesar Rp100 per lembar saham. Selain itu, ada risiko likuiditas, di mana jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa adalah pihak terakhir yang mendapat bagian dari aset perusahaan. Jadi, bagi yang tertarik berinvestasi di saham, penting untuk memahami mekanisme pasar dan melakukan analisis sebelum membeli saham tertentu. Nah, sekarang kita beralih ke instrumen investasi berikutnya, yaitu obligasi. Berbeda dengan saham yang menunjukkan kepemilikan perusahaan, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, ketika kita membeli obligasi, kita sebenarnya sedang meminjamkan uang kepada penerbit obligasi, dan sebagai gantinya kita akan mendapatkan bunga atau kupon secara berkala. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi yang disebut dengan Obligasi Retail Indonesia atau ORI. Jika kita membeli ORI dengan nilai Rp10 juta dan kupon bunga tahunan 6%, maka setiap tahunnya kita akan menerima bunga sebesar Rp600.000 yang akan dibayarkan secara berkala. Obligasi memiliki beberapa jenis, seperti obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh negara untuk membiayai pembangunan, obligasi korporasi yaitu yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan, serta obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan prinsip keuangan syariah. Keuntungan berinvestasi di obligasi antara lain adalah adanya pendapatan tetap dari kupon bunga, nilai investasi yang lebih stabil dibandingkan saham, serta kemungkinan untuk menjual obligasi sebelum jatuh tempo jika harga pasar sedang menguntungkan. Misalnya, jika kita membeli obligasi perusahaan Astra International dengan kupon bunga 7% per tahun, maka kita akan mendapatkan penghasilan tetap dari kupon tersebut setiap bulan atau setiap tahun tergantung ketentuan penerbit obligasi.
Namun, tetap ada risiko yang perlu diperhatikan, seperti risiko gagal bayar, di mana penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga atau pokok utangnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan, mereka mungkin tidak mampu membayar bunga obligasi tepat waktu. Selain itu, ada risiko inflasi, di mana bunga yang kita terima mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa obligasi lebih cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan tetap dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Namun, bagaimana dengan investor yang ingin diversifikasi tanpa harus mengelola investasinya sendiri? Nah, disinilah peran reksadana. Jika Anda ingin berinvestasi, tetapi tidak memiliki cukup waktu atau keahlian untuk menganalisis pasar, maka reksadana bisa menjadi pilihan yang tepat. Reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi, di mana dana dari masyarakat dikumpulkan dan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Sebagai contoh, jika kita membeli reksadana XYZ, dana kita akan dikelola oleh manajer investasi yang kemudian mengalokasikan dana ke berbagai saham seperti Bank Rakyat Indonesia, Telkom Indonesia, Unilever Indonesia, serta obligasi pemerintah dan deposito. Ada beberapa jenis reksadana yang bisa dipilih sesuai dengan profil risiko investor. Yang pertama, reksadana pasar uang berinvestasi pada instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito dan obligasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sehingga risikonya rendah. Yang kedua, reksadana pendapatan, tetapi lebih banyak mengalokasikan dananya ke obligasi dan cocok bagi investor yang menginginkan pendapatan yang lebih stabil. Yang ketiga, reksadana campuran adalah kombinasi antara saham dan obligasi untuk mendapatkan keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Yang keempat, sedangkan reksadana saham mayoritas dananya diinvestasikan di saham, sehingga berpotensi memberikan keuntungan lebih besar, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Berikut keuntungannya. Keuntungan dari reksadana adalah kita tidak perlu repot mengelola investasi sendiri karena semuanya ditangani oleh manajer investasi yang profesional. Selain itu, reksadana memberikan diversifikasi yang membantu mengurangi risiko. Modal awalnya pun relatif kecil dibandingkan membeli saham atau obligasi secara langsung. Bahkan dengan Rp100.000 kita sudah bisa mulai berinvestasi. Namun, tetap ada beberapa risiko yang harus diperhatikan, seperti fluktuasi nilai investasi. Misalnya, jika kita membeli reksadana saham ABC dan pasar saham sedang mengalami penurunan, maka nilai reksadana kita juga bisa turun. Selain itu, ada biaya pengelolaan yang harus dibayarkan kepada manajer investasi. Dengan begitu, reksadana menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin berinvestasi, tetapi tidak memiliki banyak waktu untuk memantau pergerakan pasar secara langsung. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa saham, obligasi, dan reksadana memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saham menawarkan keuntungan besar dalam jangka panjang, tetapi tetap memiliki risiko tinggi. Obligasi lebih stabil dan memberikan pendapatan tetap, tetapi tetap memiliki risiko tertentu seperti inflasi dan gagal bayar. Sementara itu, reksadana menjadi solusi bagi investor pemula atau mereka yang ingin berinvestasi tanpa harus mengolahnya sendiri. Karena setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sangat penting bagi kita untuk menyesuaikan pilihan investasi dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. Jangan lupa, sebelum berinvestasi, lakukan riset yang mendalam dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar tanpa mempertimbangkan risikonya. Itulah pembahasan terkait instrumen keuangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!